Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Maulidi Fardisnaida, NIM 202153061, kelas B, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan pencatatan transaksi bisnis di pertemuan ketiga. Tujuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengisyaratkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit saldo serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengisyaratkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjalankan penggunanya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun untuk entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klarifikasi utama dari akun ada dua, yaitu aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya yaitu kas, perlengkapan bangunan, piutang usaha. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Contohnya yaitu utang usaha, wesel, bayar, utang gaji. Klasifikasi utama dari akun. Yang pertama, ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya modal listrik dan penarikan listrik. Pendapatan adalah
kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual jasa atau produk. Pendapat contohnya yaitu pendapatan jasa, pendapatan komunikasi. Perubahan adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya ada 3 yaitu beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Akun T atau disebut kas. Kas dibagi menjadi 2 yaitu kiri dan kanan. Yang sisi kiri disebut juga debit, yang sisi kanan kredit. Contohnya yaitu 3.750, 4.300, 2.900. Sebelah kanan yaitu 850, 1.400, 700, 2.900. Yang ini sesi debit, yang ini sesi kredit. Menyeimbangkan akun T. Yang pertama jumlahkan sesi debit 37 jaket tambah 4.300 tambah 2.900 jadinya 9.950. Yang kemudian jumlahkan sisi kredit yaitu 850, 1.400, 700, 2.900 yaitu jumlahnya 5.850. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun, yaitu ini kredit dikurangi yang ini dikurangi ini, yaitu hasilnya ini. Transaksi dan akun neraca. Pada tanggal 1 November, Rizky menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Rizky itu investasi ke Net Solution, yaitu yang diuraikan jadi kasnya $25.000 dan kreditnya $25.000, yaitu menginvestasikan cash di Net Solution atau saya dapat $25.000 dan perusahaan saya mendapatkan $25.000 atau balance. Pada tanggal 1 November, Rizky menyetorkan rumah. Nah, ini soal yang tadi. Dampak dari jurnal ini di buku besar, yaitu kasnya $25.000, modal Rizky $25.000 atau balance. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Ya, nah, ini Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai atau debit, dan kasnya ini minus $20.000 atau kredit. Atau membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Ini $20.000 ini untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Pada tanggal 5 November, Net Solution, nah ini soal yang tadi. Dampak dari jurnal
di buku besar yaitu kasnya debitnya 25.000 dolar, kreditnya 20.000 dolar, dan di tabel T tanah yaitu debitnya 20 dolar. Pada tanggal 10 November, Not Solution memberi perlengkapan secara gratis senilai 1.350 dolar. Nah, tanggal 10 memberi perlengkapan yaitu 1.350 dolar debit, dan utang usaha ini masuknya ke kredit 1.350 dolar karena membayarnya secara kredit. Dampak dari jualan jurnal ini di buku besar yaitu di jurnal T untuk memberi perlengkapan 1.350 dan utang usaha 1.350 dolar belanja. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950 dolar, yaitu utang usaha, yaitu debitnya 950 dan kredit kas yaitu 950 minus untuk membayar utang usaha pada kreditor. Terima kasih, itu penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.